back to Teen On. Tuh kan kalau gue yang nyambut lebih gede teriakannya. Gak gitu nadanya. Welcome again to Teen. Bisa yuk. Dasar. Gimana yang benernya gimana? Yang bener tuh gini. Welcome again to Teens On. Yeay! Itu baru bener. Boleh lah, tapi kurang variasi. Coba naik ke chord G. Oke teman-teman, welcome back to Teens On. We hope you're having a great time di sana. Ini adalah tempat ngumpulnya anak yang receh, yang nyebelin. Enggak, ini tempat ngumpulnya kita anak-anak yang mau belajar hal baru dan terus berkembang. Berkembang otaknya bukan badannya. Asik. Main fisik nih. Oke, nah dan hari ini kita nggak berdua doang. Bosen kan? Bosen lah. Ada Kalau kita Cici maki. cantik yang akan join kita hari ini. And please welcome drum roll Tata. Dasar kau madam. Giliran tamunya cantik, cowok-cowok teriaknya kenceng banget. Kaum Adam. Bener-bener, ya ampun. Dasar. Usaha. Nah, mumpung kita lagi ada Tata nih, kita bakal main games. Oke, coba Pi dijelaskan kita bakal main apa hari ini. Yo, P to the D. Yo, Hari yo, yo, ini gamesnya ini sesuai dengan ilustrasi dari wholeness ya, Oke. menjadi udu ya. Udu, nah, udu. menjadi udu ini kan banyak caranya, tapi ternyata tidak bisa terka-terka. Tapi aku mau tahu kemampuan kalian. Kalian di sini dihadirkan satu packaging telur. Zambaya. Jadi caranya adalah ada 2 baris telur. Barisan yang paling depan 1 sampai 5, barisan kedua 6 sampai 10. Oke. Kalian harus menentukan angka yang kalian mau baru mengambil telurnya. Oke. Jadi kita menebak apakah telur yang kalian ambil itu matang atau tidak. Oke. Udu Pam-pam-pam-pam. atau tidak. Oke. Udu kan? atau nggak udu? Udu. Udu atau Nasi tidak udu. udu. Oke. Telur diangkat. Oh, selesai. Nah, kalian bisa menentukan angka dari sekarang. Oke. Aku dulu. Dari Akina dulu boleh. Aku 7. 7. Angka Tuhan. Oke. Karena Biasa. itu hari ulang tahun aku. Nggak nanya? Nggak nanya. Yes. 7 April Kina, guys. silakan ambil. Silakan ambil Aku telur ambil. kamu. Yes. Cece, Christian, Yes. Kalau gua 3. 3. Yes. Oh my god guys. I honestly don't know. Tata, Aku 7 tambah 3, 10. 7 tambah 3, 10. wow. Matematika kamu lancar ya? Mulai menyesal dengan apa yang kalian Katanya kan Oh, kalau telur yang mentah tuh kan kayak ada gubluk-gubluk-gubluknya gitu kan. Ini kan Goblok-gobloknya. Udah Ada merasa kayak- belum, Ci? gubluk-gubluknya gitu loh. Kayaknya gue Right. perlu tisu deh habis nih. Oh my god. Oke, sekarang Oke, on siap-siap cue. mengetahui apakah itu matang atau tidak dengan cara kalian masing-masing. Oke. Oke. Ready? Satu, Satu-satu atau barengan? bebas. Barengan. Satu-satu. Oh, lebih susah satu-satu. Oh no. Christian. 3, 2, 1. Oh bener. Ternyata. Ah. Ternyata. Alright. It's okay. I need to wash my face and my hair. Saya ya. Next, Akina. Saya. Sumpah sulit cuy. Pinter. Kita punya kursi pak. Oh iya bener. Tata. Bukan bermaksud curang ya. Ya. Jadi nggak seru Iya, deh. iya. Ih.
Cici aja coba pukulin. Oke. Siapa Kok tahu mata. Aku takut muncrat lagi kayak gini. Udah defensif loh. Kayak gue mesti kabur deh. Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Oh my god. Ya. Oke. Ronde 2. Pilih angka Ronde lagi. lagi. Oh my god. Kita bukannya 1 kali doang ya? Ternyata nggak ada yang udu. Jadi kita harus cari sama yang utuh. Naik. Oh my god. Aku Oke, 3. nomor berapa? Aku 3. Udah Udah. diambil, udah Tadi 3 diambil. sudah kosong, sudah terambil. Aku 1. 1. Karena aku mau jadi yang pertama. Asik. Kina ambil. Christian. Oke, aku ya udah 4. Dasar. Oh, ini udah aman. Tata. Aduh, How gimana ya? would you know? 8. Oh my god, you smart. Oh no. No. Oke, mulai dari siapa? Dari Tata duluan. Oh. Oke. Kita coba lagi. Kenapa kalian? Kenapa dia mudah Aman, sekali ya? aman. Tidak udu. Apakah ini banyak kan yang nggak udu? Oke, this is the last one. Come on. Sebenarnya ada 5 udu, 5 tidak udu. Oh my god. Lebih keras kenapa sih? Coba. Anjir. Oh ini udu. Aja. Uduh. Nika buat makan pagi besok. Enggak. Ini udah gue bukain nih buat makan pagi besok. Uduh. Kenapa aku dua sendiri? Congratulations buat yang dapetin udu. Ya. Udu. Pembelajaran apa yang kalian dapat dari tebak telur ini? Kadang. Jadi kadang meskipun kita lihat dari luarnya oke gitu, tapi pada dalamnya kayak gitu tuh, nggak utuh. Nah tapi sama Dan aja segala dari sesuatu luarnya, yang tidak tapi ada utuh itu. juga yang ternyata dalamnya uduh kayak gini. Jadi dari luar bisa sama, tapi you don't know what's on the inside. Jadi wholeness itu in the inside. A few moments later. Oh, jadi gimana Ta? Kenapa kamu bisa diundang sih? Emang apa yang terjadi? Emang lu dikenal dengan seseorang yang nggak utuh? Emangnya gitu? Atau gimana? Kalau misalnya teman-teman lama aku ya, yang dari kuliah, mungkin mereka udah tahu aku ini sepak terjangnya itu kayak gitu loh. Sepak terjang. Sepak terjangnya kayak Pak terjang tuh apa ya? ya. Journey maksudnya ya? Ya, the Oh, journey. journey. Gue kirain Mungkin yang kalau misalnya kalian tahu aku 2 tahun lalu tuh juga beda banget. Jadi 2 tahun lalu tuh aku bisa bilang ya, my life is very different ya. Worse, I'm sorry. Dan apa sih, aku merasa benar-benar hancur. Jadi itu sekitar tahun 2020 lah. Aku benar-benar hancur selama setahun itu. Kenapa nih? Kenapa nih? Hancur kenapa nih? Jadi kayak sedih-sedih gitu ya. Sendu. Please put dramatic music. Oke, Oke, silakan. lanjut. Jadi Dia stres nih sini. Gimana? tahun 2020 itu aku itu benar-benar jauh dari Tuhan. Aku jauh dari keluarga, jauh dari sahabat-sahabat yang udah lama gitu loh. Jadi kayak gak ada satupun gitu. Aku kayak bisa dibilang masuk ke pergaulan yang aku nggak bilang pergaulannya jelek ya. Cuman actually itu memang bukan pergaulan untuk aku gitu. Jadi di saat aku di situ itu aku bukan diri aku sendiri dan kayak aku berusaha fit in terus-menerus sama mereka dan ya that was my life gitu loh. Setahun itu kayak kosong banget rasanya. Kayak every day it was very sad. Kayak even misalnya siangnya nongki ketawa, at night itu bener-bener kayak kenapa ya? Kayak kosong aja. I'm not happy gitu loh. Dan itu selama setahun terjadi and I was wondering gitu kayak apa sih yang terjadi di hidup aku, kok aku di posisi kayak gini ya? Kayak aku punya cita-cita tapi kayak jauh banget untuk jalan ke sana aja nggak ke jalan gitu loh. And yeah, it was the worst year kayak gitu loh untuk aku. Tapi kalau sekarang aku bisa bilang it was my past dan sekarang itu aku bener-bener
actually can say that I'm fulfilled gitu. Aku benar-benar complete dan I'm very happy gitu. Every day is a blessing for me. Kayak beda banget rasanya, kayak selalu bersyukur apapun yang kejadian, meskipun hal-hal yang udah aku plan gak kejadian, kayak aku selalu bisa ngeliat ada pelajaran-pelajaran di situ. Jadi kayak very different. I can say that aku tahu gimana rasanya ketika hidup hancur dari dalam dan ketika rasanya tuh fulfill tuh kayak gimana. Itu sih kalau aku. Kira-kira apa tak yang menjadi satu, maksudnya kalau boleh cerita nih ya, kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh pernah hancur gitu? Maksudnya apa sih kayak background story-nya? Kenapa kamu bisa benar-benar kayak hit rock bottom waktu itu? Jadi kan waktu itu aku tuh lagi kuliah gitu kan, and waktu kuliah itu kita lagi mungkin bisa dibilang emang masa-masa mencari jati diri kan, and I'm trying to gitu, kayak waktu itu aku merasa lagi di zona nyaman, dan aku kayak aduh kayaknya aku mau coba deh kayak memperluas koneksi aku gitu, aku coba masuk ke circle yang ini, masuk ke circle yang itu, cuman ya in the end itu yang terjadi, kayak ya aku berusaha fit in kemana-mana gitu, yang ternyata bukan diri aku. Jadi gitu sih sebenarnya awalnya. Soalnya kalau dulu, boleh Gimana? potong. Nggak potong, sambung sih. Soalnya dulu gue pernah ngerasa hancur banget tuh waktu putus cinta. Asik. Oh. Ya, relate gak tak? Relate juga sih sebenarnya Siapa nih ya. mantannya nih? Anda Jangan relate nonton. nggak? Relate. Relate kan? Karena saya Nah, juga gitu. Karena dulu tuh gue nggak pernah, jadi satu hal ya, kita tuh nggak bakal pernah tahu utuh tuh rasanya kayak gimana kalau kita nggak pernah hancur dulu. That's Ya, right. Bener karena banget. dulu waktu gue bener-bener sebelum pernah ngerasain hancur itu, gue tuh kalau orang ngomong utuh, I feel like I am whole. Nah tapi waktu bener-bener Whole. saat ternyata whole gitu. Nah jadi tapi waktu putus itu bener-bener kayak wah gila, gue hancur banget cuy. Ternyata gue tuh gak sekuat yang gue pikirkan gitu. Nah tapi dari kehancuran itu gue belajar gitu, utuh tuh kayak gimana sih. Jadi fulfilled yang bener complete tuh kayak gimana. That's true. Ya gue juga relate sih sebenarnya ya. Kayak masalah anak muda pada saat hancur itu pada saat ketika memang mereka putus cinta kali ya. Maksudnya I feel that again juga. I feel that juga gitu kan. Maksudnya ketika pada saat memang merasa orang lain itu bisa mengisi kekosongan gue gitu loh. Betul. Tetapi at that moment gue malahan sadar wholeness itu, maksudnya keutuhan itu nggak bisa diisi oleh orang lain. Iya, Gitu agree. loh. Karena orang lain will come and go. Ya, bener ya. People will come and go. Nah, tapi di sini gue malahan belajar bahwa yang bisa mengisi kekosongan itu ya bukan orang lain, tetapi ya karena kita orang percaya ya, kita percaya bahwa Tuhan yang bisa mengisi kekosongan di Ya dalam klise hidup kita. tapi bener gitu. Bener. Heeh. Sometimes orang bilang, masa sih? Tapi memang itu yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita semua gitu loh. Nah, mungkin pernah nggak sih merasa kayak kesepian kalian berduanya tuh? Kayak feel like, aduh kayak gue sepi banget gitu, kesepian kayak. Gak pernah lah. Sombong lu. Ya pernah lah, siapa sih yang gak pernah ngerasa kesepian? Wih, jadi gimana Like gitu? everybody pasti pernah ngerasa kesepian. Cuman it's a different thing gitu. Mungkin Tata pasti juga relate di sini. Sepi sama gak utuh tuh beda. Kayak you can be alone and complete gitu. You setuju can banget. be, ya kan? You can be alone but not But still lonely gitu whole. guys. Ya kan? Alone but still whole. Iya, you can be alone but not lonely. Ih, Itu jadi kayak Singlish sih. Ya, you can be alone but not lonely. Jadi lu bisa sendiri tapi lu gak kesepian. Lu bisa sendiri tapi lu utuh gitu. So being alone and utuh is a different thing gitu. Ya gak sih Tak? Bener-bener banget, karena aku pun sekarang sebenarnya lagi sendiri. Aku udah nggak pacaran tuh kayaknya almost 2 tahun. Dan orang-orang tuh selalu kayak carilah, kayak pasti ada lah kayak kenalan, even playing dating apps. Bukannya aku nggak percaya dating apps ya, atau bukannya aku nggak berusaha mencari, cuman aku bener-bener enjoying aja hidup aku gitu. Aku nggak merasa aku dalam buru-buru untuk mencari seseorang gitu biar aku nggak sendiri. Dan apa sih kayak ya gitu, aku ngerasain banget yang tadi Ciakina bilang kayak I'm alone but I'm okay, I'm fulfilled gitu. Dan pokoknya kayak I'm happy aja gitu, it's okay, kayak nggak ngenes kok. Ya kan sih enggak kan. Nah kira-kira nih Tak, mau tanya ya Anda ya? ih enggak, tapi gue mau Boleh mau saya dulu? ngomong sih. Oh iya oke silakan. Ditanya juga sih ya. Tapi sometimes pernah gak sih kayak kita maksudnya sendiri kayak kita merasa tuh orang itu nggak pernah bisa ngertiin kita gitu. Kayak ya apa ya? Sometimes kita
perlu adanya itu kayak pengakuan validasi daripada orang gitu kan. Itu yang sometimes membuat kita menjadi kosong gitu. Karena kita tendensinya tuh pengen validasi orang, jadi orang tuh nggak bisa ngertiin kita. Kayak contohnya tuh kita udah kerjain kita udah kerjain terbaik dan kita merasa nggak terapresiasi oleh orang gitu loh. Pernah merasa kayak gitu nggak sih? Ya, well I think itu adalah salah satu tanda kali ya bahwa we're not whole. Tanda. Ada petir, badai. Funny, a little bit. A little bit again. Come on lah Kak. Oke lah, I'm just trying. Jadi menurut gue, kayak tadi yang lo bilang itu tuh adalah salah satu tanda kalau kita tuh mungkin belum utuh. Karena kita lebih suka kayak pinpoint ke orang lain gitu. Kayak misalkan gue tuh kayak gini karena gue ditinggal dia. Gue tuh begini karena gue disakitin dia. Siapa? Iya kan, relate kan? Relate. Jadi I think itulah salah satu tanda bahwa you're not whole. Kalau menurut kamu gimana Tak? Di saat kamu waktu itu ngerasa hancur, kamu sering gak sih kayak lebih suka nyalain orang lain untuk apa yang terjadi ke kamu? I think malah emang itu penyebabnya sih, jadinya aku bener-bener hancur gitu. Karena yang in everyday yang aku hidup hancur itu ya kayak gitu. Aku kayak, duh, gara-gara aku deket sama ini nih jadinya yang lain ngejauhin aku. Gara-gara aku pacaran sama yang ini nih jadinya kayak hidup aku berantakan dari situ gitu loh. Dan itu lama banget, kayak ya emang susah sih ya di waktu itu untuk menyadarinya. Cuman ya in the end akhirnya dapat gitu loh, kayak semuanya itu balik ke diri kita sendiri juga gitu loh. Kita punya hak, kita bukan punya hak, malah kita punya kekuatan gitu untuk memilih untuk kayak enggak ada di posisi itu lagi. Karena kita punya kemampuan gitu loh untuk jalanin hidup yang kita mau, jadi diri kita sendiri dan nggak butuh validasi orang lain. Karena at now aku benar-benar percaya kalau kita semua itu emang unik gitu loh. Jadi mungkin orang lain kayak, gue nggak suka lah sama dia, kenapa sih lu freak banget sih sikap-sikapnya kayak beda gitu. It's okay gitu loh. Kalau kalian mau manggil aku freak ya udah, but I'm happy gitu. Dan aku nggak berniat untuk mengkomentari kalian gitu, karena semua orang tuh ya kayak happy in their own way gitu kan. Itu aku yakinin gitu sih. Tapi bukan yang kayak I don't care what people say ya, tapi yang bener-bener menerima, ya udah orang gue tuh gini ya. Whatever you want to say ya, you don't pay for my life gitu kan. Wow, keren banget. Dan kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang wholeness nih ya. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman yang nonton di sini tuh bingung. Kayak how am I supposed to know that I'm whole gitu. Gimana caranya gue tahu gue tuh utuh atau enggak gitu. Nah, mungkin dari kita semua nanti bisa kasih ya like our thoughts on it gitu. Tapi kalau menurut gue, kita tuh bisa menilai kita utuh di saat kita nggak nyalain siapa-siapa buat what happened to us. Boom. As simple as that kalau menurut gue. Kita tuh utuh di saat kita nggak selalu bilang gue tuh sedih atau gue tuh merasa rusak karena gue pernah gini atau karena dia giniin gue. Jadi keutuhan itu terjadi di saat menurut gue ya, kita tuh benar-benar in control of our life, in control in a good way ya. Jadi kita tuh tahu bahwa misalkan kita rusak sekalipun, kita bisa memperbaikinya gitu loh. Jadi kita nggak terus menyalahkan kondisi dan orang lain for what happened to us, tapi yang kayak tadi Tata bilang, we take control gitu. We take control of what happened, dan kita tahu bahwa kita sendiri itu bukan nggak butuh orang lain ya, tapi nggak menyalahkan orang lain. Bahwa kita tuh bisa untuk build hidup kita balik. Gimana? Siapa yang mau jawab duluan? Home pintar. Kita gua dulu deh. Nah, kalau menurut gua tuh ketika kita merasa whole itu utuh itu adalah ketika kita tidak perlu orang lain untuk mengisi kebahagiaannya kita. Maksudnya I mean like sometimes kan kita kayak gimana gitu loh. Kita itu ketika bersama dengan seseorang kita baru bisa merasa bahagia. Tetapi sebenarnya itu kan kita nggak perlu orang lain untuk bahagia gitu loh. Sometimes kita harus bahagia dulu. Kita harus bahagia sendiri dulu gitu loh. Karena kalau kita yang terus mengekspektasikan dan bergantung kepada orang lain agar kita bisa bahagia, ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa bahagia secara full. People can disappoint us ya. People can disappoint us, people and come and go. Orang-orang di sekitar manusia pasti akan tetap bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak. Wih, suci ya. Apa ya nggak jadi? Tadi mau nyanyi tapi nggak jadi. Fals ya? Iya, takut fals. Ya itu, maksudnya ya
kehidupan kita itu tidak ditentukan oleh eksistensi daripada orang lain. Yes, agree. Tetapi di mana kita yang benar-benar mulai sudah bisa membahagiakan diri kita sendiri, kita sendiri utuh, Ya. ya. Kita sendiri bisa I'm okay with others, bukan berarti kita jadi ansos. Ya, No. benar-benar. It's a different Tetapi thing. kita yang memang bisa ibaratnya mengurus diri sendiri terlebih Ya, dahulu deh. Itu katanya benar-benar mengurus diri sendiri. Yang ngurus diri sendiri dulu. Kebahagiaan kita ya urus tanggung jawab kita sendiri Iya. gitu loh, bukan tanggung jawab orang lain kan. Nah, that's the moment ketika kita merasa utuh. Good. Tos dulu dong. Tumben. Wih, pinter ya. Iya. Asik. Kalau menurut Tata Oke. gimana? Tata tutu? Tutut. Aku jadi salting, Ci. Kalau aku sih setuju banget ya sama yang Ciakin sama Ko Cece. Christian. Christian. Kok Christian. Christian? Di sini namanya Christian. Mungkin dari tambahan aku sih, aku percaya kita itu utuh ketika kita tuh kenal sama siapa diri kita sendiri gitu. Kita tahu apa yang kita pengen, kita tahu apa tujuan kita tahu kita mau bagaimana 5-10 tahun ke depan. Dan ya kita berusaha untuk mendapatkan itu semua gitu. Kita berusaha untuk diproses itu dan sadar kalau hidup yang kita jalanin itu bukan kompetisi. Kita tuh nggak lagi lomba gitu loh dengan Iya. orang lain. Mantep. Kayak kalau misalnya teman kita dinilai kayak, oh dia udah sukses banget ya, kok aku kayak bukan apa-apa, kayak no, it's not right. Everybody itu sedang dalam prosesnya masing-masing dan ya kayak ketika kita menikmati itu, aku percaya itu sebenarnya kita udah utuh, kita udah sukses dengan cara kita sendiri gitu. Itu kalau dari Wow. aku. That's right. Gila. Can we just end right here? That's so good, man. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Nggak salah nih kita undang Tata nih, nggak Jadi salah. kita benar-benar konten gitu Yes, ibaratnya kita ya. bener konten. Bukan konten sosial media loh, konten penuh gitu. Tahu kan? Gue pengen ketawa Oh, Kin. Cuma iya. susah, kayak ada biji salak gitu lagi. Biji salak. Gede ya. Oh, oke. Gitu loh. Itu lelucon manusia Sumatera. Aku nggak relate. Nah jadi menurut kita lah nih ya, menurut kita. Tapi first of all menurut kalian tuh sebenarnya keutuhan itu penting gak sih di dalam kehidupan kita? Kalau menurut gua itu ya Enggak. oke, kita kayaknya mulai Udah end aja sectionnya. kayak di end aja sectionnya. Tapi kalau menurut gua serius nih Kin. Iya. Ya, serius nih. Penting. Udah malam nih, udah mau pulang nih. Ya, for me ya, keutuhan itu sangat penting loh teman-teman semua. Kenapa? Karena landasan dan pondasi yang pertama adalah Tuhan ciptakan kita itu utuh. Tuhan tuh nggak ciptakan kita setengah-setengah. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita agak lari ya. Kalau kita para anak-anak muda, kita jangan cari belahan jiwa. Masa lu mau nyari yang setengah-setengah? Caranya belahan apa? Apa? Caranya belahan apa? Itu kayak jangan dibawa Oh, konteksnya oke. deh. Otak gue mulai lari soalnya. Kan tadi katanya jangan cari belahan jiwa. Jadi carinya Iya. belahan apa? Bener dong. Ya gak salah sih, tapi udah jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Ya belaponi. Belahan jari. Iya, maksa banget. Balik lagi. Tuhan tuh ciptakan kita tuh utuh. Ya, utuh, nggak setengah-setengah. Oke. So ya keutuhan itu sangat penting karena sebelum kita utuh, gimana kita untuk bisa memberkati orang sekitar kita, gitu loh. Kita aja sendiri belum utuh, kita belum ada apa-apa, kita nggak akan bisa memberikan segala sesuatu yang kita tidak punya. Yes. Untuk itu sangat penting untuk tetap menjadi utuh. Yep. Nah, kalau menurut Tata gimana? Akina terakhir. Kalau yang menurut aku sih keutuhan itu ya sangat penting ya. Kayaknya kalau misalnya mau dikasih angka tuh nggak terhingga pentingnya kayak karena bukan mungkin lagi sih, udah jelas Tuhan itu pasti ingin kita hidup di dunia ini untuk menjadi umat Dia tuh yang utuh gitu loh. Yang bisa menjalani hidup kita tuh emang ada tujuannya, yang emang bisa bahagia. Dan pasti nih semua orang kalau ditanya tujuan hidup kamu apa sih, pasti pengennya bahagia kan. Nah kalau kita mau bahagia ya harus utuh. Kayak yang kok Christian ngomong tadi, utuh di saat kita itu ngerasa nggak apa ya, bukan untuk diisi oleh orang lain tuh itu I'm totally agree karena aku merasa bisa di tahap ini bisa merasa utuh tuh karena itu. Jadi kayak aku tahu aku suatu hari juga ingin pasangan gitu loh. Dan If not, I'm here for you. Yang mau login silakan klik di link tree di bawah ini. Oh my god. Nggak ada ya? Oke, maaf. Kok gitu? Oke, dilelang nih. Aku pengen suatu hari punya pasangan. Cuman
I don't feel that I really need it. Kayak aku nggak butuh pasangan itu untuk membuat hidup aku bahagia. Justru aku ingin share kebahagiaan yang aku punya untuk pasangan aku. Gitu yang aku inginkan gitu loh. Itu keren sih. Wow. Wow. Aku mirip sama Tata, mirip banget. Menurut gue tuh wholeness itu penting, bukan karena apa ya, kayak bukan, jadi kita whole tuh bukan karena bla 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 gitu. Jadi tapi kayak gue bukan gue utuh karena ada A, B, C, D gitu, tapi gue utuh oleh karena itu gue bisa bless others, gue bisa be a good partner for my future partner. Jadi utuh tuh adalah a condition, a state yang sebenarnya nggak butuh alasan apa-apa gitu untuk kita bisa utuh. Dan one word for me di saat kita tahu kita utuh ada we are responsible, tanggung jawab. We are responsible of ourselves. Jadi kita benar-benar nggak menaruh kebahagiaan kita maupun kita tidak membiarkan orang lain menjudge kita. Jadi kita utuh. Jadi kita tuh utuh, kita responsible of our life as in kita tahu apa yang kita mau dan kita nggak membiarkan orang lain tuh menjudge kita. Dan kita nggak membiarkan orang lain mengatur kita langkah apa selanjutnya yang kita harus ambil gitu. Jadi kita benar-benar konten, complete, responsible, nggak suka nyalain orang lain. Kita responsible untuk memilih dan menentukan sendiri arah hidup kita kemana. Otomatis bersama Tuhan loh ya. Tuhan is not excluded out of this, tapi Tuhan itu included. Kamu dan Tuhan utuh bersama-sama take control of your life. Nggak membiarkan dunia ataupun orang lain yang mendikte ataupun mendakwa kita. Nah Ci, tapi aku mau tanya nih. Jadi kan dari yang kita diskusiin tadi, ternyata untuk menjadi utuh tuh bener-bener penting ya. Butuh kesadaran gitu untuk kita menjadi utuh. Nah tapi apa sih Ci yang mendesak untuk kita tuh bisa menjadi utuh, terutama untuk anak-anak muda nih. Soalnya tuh kalau anak-anak muda itu kayak pasti kayak nantilah, bisalah nanti, nunda-nunda gitu. Nah kalau menurut Cici gimana? Mungkin efisiensi kali ya. Kayak maksudnya hidup lo tuh jadi nggak lo pakai banyak-banyak buat sedih, buat nangis, buat jatuh gitu. Jadi kalau misalkan emang tadi gue sempet bilang kayak kalau misalkan kita hancur kita akan lebih menghargai keutuhan itu. Tapi kalau misalkan lo bisa nggak hancur dulu, kenapa harus hancur dulu gitu loh? Kenapa nggak kita tuh emang bener-bener di saat kita tahu utuh tuh penting, and then kita aim langsung untuk jadi utuh, nggak usah tunggu kita hancur dulu. So hemat waktu, hemat air mata, hemat energi juga. Karena kalau lo sakit hati dan lainnya terus nangis, itu tuh habis-habisin waktu kan. Kayak lo nggak produktif, lo nggak bisa achieve goals di hidup lo. Akhirnya hidup lo jadi gitu. That's a word. kayak kapal pesir. Nah jadi itu teman-teman, that's why wholeness is very important supaya ya hidup lo tuh efektif, lo nggak pakai buat hal-hal yang aneh. Jadi once you know what is right, aim for that. Karena yang namanya keutuhan itu butuh kesadaran, kemauan dan juga keberanian buat take the responsibility to be whole. Iya, to be whole. Dan tadi tuh kayak game yang kita udah mainin, yang telur-telur, ada yang matang, ada yang tidak matang ya. Itu tuh jadi apa sih, kayak kasih kita contoh lah. Biasa tuh kayak kita kelihatannya sama aja semuanya dari luar kan. Nampak di luar kuat. Iya, nampaknya di luar sama aja kuat, cangkangnya sama. Tapi kita nggak tahu kalau dalamnya tuh mungkin rusak gitu loh. Ya nggak sih? Jadi berdasarkan ilustrasi itu kita bisa belajar bahwa wholeness itu ada di dalam, meskipun dari luarnya sama aja gitu. Wow, luar biasa banget. Hari ini seru abis ya. Kita boleh bikin wave gak? Sambungin wave-nya. Nice try Ci. Kita di sini memang suka saling mempermalukan. Oke, jadi teman-teman semuanya, stay tune untuk minggu depan. Kita akan ada seorang tamu spesial dengan kokoh yang kece banget ya. Wih, siapakah itu Akina? Coffee. Yeay! So, stay Minggu tune depan, di guys. Teens On setiap Selasa pukul 8 malam. I'll see you guys again next week. God bless you. Bye. Say bye. Bye.